Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama kami di podcast Tembus Pandang, di mana Anda bisa mendapatkan kabar yang sebenarnya. Podcast Tembus Pandang diinisiasi dan dinaungi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tenggara, dengan tujuan sebagai corong aspirasi masyarakat sipil Sulawesi Tenggara untuk bisa mendapatkan kabar yang sebenarnya. Tujuan tersebut dilandasi oleh catatan sejarah peradaban manusia yang ingin menghasilkan sebuah ide yang disebut sebagai paralel polis. Paralel polis itu adalah kegiatan atau aktivitas masyarakat sipil untuk membayang-bayangi kekuasaan. Dan podcast kali ini adalah bagian daripada paralel polis tersebut. Pada segmen kali ini, kita kehadiran narasumber yang merupakan seorang aktivis dan juga pemerhati lingkungan, khususnya di Sulawesi Tenggara. Kita sambut Bung Andi Rahman, Sarjana Hukum. Bung Andi, apa kabar? Baik, Sebelumnya mohon izin saya panggil Bung, saya panggil Abang, Bapak, atau Mas ini. ya senyaman. Saya Anda panggil ya. Bung saja karena kita sama-sama pernah di pergerakan mahasiswa. Iya, betul. Bung Andi Rahman ini merupakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara yang memang berfokus kepada isu-isu lingkungan dan juga environmental ethic. Nah, podcast kita didasari oleh basis data dan juga sumber-sumber yang kami dapatkan dan fakta-fakta yang kami temukan. Sehingga dialog dalam podcast ini adalah dialog yang bersifat akademik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai polemik aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena. Bung Andi, langsung kita ke pertanyaan pertama. Walhi Sultra di bawah kepemimpinan Bung Andi Rahman ini sangat masif menyuarakan persoalan aktivitas pertambangan yang ada di Pulau Kabaena. Sebenarnya apa yang menjadi alasan kuat Walhi Sultra menjadikan aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena itu menjadi atensi utama? Silakan Bung Andi. Ya, kasih. Saya kira sebelum masuk ke Kabaina kita harus melihat secara luas ya. Kabaina itu saya kira merupakan salah satu wilayah saja yang menjadi wilayah advokasi kita di Walhi, terutama dalam perspektif keselamatan rakyatnya dan lingkungannya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan trennya lagi fokus dalam tren transisi energi ataupun biasa teman-teman kenal soal hilirisasi nikel ya, karena Sultra ini kan menjadi salah satu daerah yang menjadi cadangan nikel terbesar. Dari sekian negara, Indonesia menjadi salah satu negara yang punya cadangan nikel terbesar, dan daerah yang terbesar cadangan itu ada di Sulawesi Tenggara. Nah, di Sultra pun kalau kita lihat ada beberapa daerah yang punya deposit nikel terbesar. Ada Konawe Utara, ada wilayah-wilayah pesisir, Wawoni, Kabaena. Nah, sehingga ekspansi tambang nikel itu cukup masif terjadi di Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya di Kabaena. Nah, mengapa Kabaena menjadi salah satu wilayah yang masif kita suarakan, yang sering kita suarakan soal ekspansi tambang nikel? Karena wilayah Kabaena kita secara kajian Walhi merupakan satu daerah atau satu wilayah yang sangat rentan akan kerusakan dan kerusakan lingkungan maupun rentan terhadap penghidupan masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Saya kira ada banyak faktor ya. Yang pertama, kalau kita tahu dalam perspektif hukum kita, Kabaena itu kan merupakan pulau-pulau kecil ya. Secara undang-undang di pesisir dan pulau-pulau kecil itu jelas. Nah, faktanya di Kabaena itu ada sekitar 30 izin usaha pertambangan yang terbit. Nah, sehingga satu, secara kajian tentunya ini melanggar undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, selain alasan pertimbangan hukumnya, yang kedua adalah aktivitas pertambangan di Kabaena itu tidak bersifat, tidak berkeadilan, dan tidak ada asas manfaatnya yang ada di lingkup masyarakat yang ada yang berada di wilayah industri tambang tersebut. Misalnya, warga yang selama ini berdiam di Kabaena, hampir 96% warga itu bahkan mengeluhkan karena dampak pertambangan. Ada begitu macam yang mereka keluhkannya, mulai dari kerusakan lingkungannya dan menurunnya hasil ekonomi mereka.
Karena kalau kita lihat di Kabaina itu kan mereka wilayah pesisir dan tentunya sumber penghidupannya adalah sebagai nelayan yang memang selama ini hasil laut itu menjadi sumber penghidupan mereka. Selain nelayan adalah petani. Nah, saya kira itu yang kemudian karena ada kebijakan dan pemberian IUP di wilayah Kabaina sehingga terjadi polemik besar. Nah, kita secara kelembagaan saya kira itu tentu menjadi tugas kita ya sebagai masyarakat sipil melihat ketidakadilan, melihat negara kita begitu carut marut memberikan izin tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan dan lingkungan kita karena hanya alasan ekonomi semata bagi negara. Itu pun juga tidak benar-benar didapatkan oleh negara, oleh rakyat. Nah, sehingga itu menjadi faktor kita sehingga Walhi kuat menyuarakan soal bagaimana penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentu itu yang menjadi pertimbangan. Oke. Bung Andi Rahman tadi menyebutkan ada 30 IUP di sana. Nah, berdasarkan data yang kami dapat yang dirilis oleh berita dari indosultra.com yang diupload tanggal 24 Juni 2025, Bung Andi Rahman juga dengan tegas memberikan ultimatum kepada pemerintah dan seluruh pemilik IUP dan pihak-pihak yang terlibat untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan yang ada di Pulau Kabaina. Nah, kalau data dari Walhi sendiri, kalau bisa dijelaskan itu ada berapa IUP, tadi sudah disebutkan 30, kalau jumlah perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat, Wahli punya data itu tidak? Kalau Walhi kan 2 kali melakukan riset ya dengan teman-teman mitra Setia Bumi. Jadi kami riset pertama itu judulnya Demam Nikel di Indonesia, salah satunya di Kabaina. Yang kedua menelusuri bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam tambang di Kabaina. Jadi kalau data kami yang sudah kami sampaikan di beberapa kanal media, mau itu media online maupun podcast maupun di pemberitaan lainnya, itu ada 30 IUP. Tapi yang real, yang beraktivitas dari 30 itu hanya 15 IUP. 15. Nah, 15 IUP pun itu dari beberapa kecamatan di Kabaina. Ada beberapa kecamatan yang kami lihat itu sangat masif pertambangannya ya. Misalnya di bagian Desa Baliara ada salah satu tambang namanya TBS. Saya lupa di Kabaina Selatan apa Kabaina Barat. Kemudian ada yang sering disebut-sebut di media itu ada PT TMS, Tomia Mitra Sejahtera, PT Timah. Nah, itu saya kira salah satu beberapa dari 15 tambang itu yang beraktivitas di Kabaina. Nah, kalau bicara soal bagaimana kaitannya, saya kira mulai dari pemberian izin itu sudah bermasalah ya. Karena memang pada saat pemberian izin, kepentingannya bukan kepentingan bagaimana mensejahterakan masyarakat terutama yang ada di Kabaina. Yang ada adalah pemberian izin itu memastikan bagaimana penambang-penambang ini dan beberapa oknum pemerintah itu mendapatkan asas manfaatnya. Nah itu, jadi saya kira ada banyak lah kaitannya dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dengan aktor-aktor yang bermain di pemerintahan saat ini. Mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah itu ada kaitannya. Bahkan sampai tingkat dusun desa itu menjadi aktor dalam bermain di tambang. Karena tambang ini saya kira lahan basah ya, lahan basah dan cukup menguntungkan. Tapi yang menguntungkan hanya bagi oknum-oknum yang ada di sekitar tambang itu. Bukan pada dasarnya bukan soal kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat Kabaina. Oke, Bung Andi, kami ingin masuk ke pertanyaan yang bersifat ilmiah. Bahwa secara teoretik, pertambangan itu harus memenuhi unsur yang disebut mine life cycle, atau siklus pertambangan yang harus sesuai dengan belit-belit yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, dari data yang disebutkan tadi oleh Bung Andi Rahman, mengenai ada 15 IUP yang beroperasi, kemudian ada beberapa perusahaan yang disebutkan tadi, apakah Walhi Sultra melihat perusahaan-perusahaan tersebut atau pemilik-pemilik IUP itu sudah menjalankan pertambangan berdasarkan mine life cycle tadi, mulai dari tahap eksplorasi sampai kepada tahap produksi. Bagaimana Bung Andi melihat itu? Saya kira pertama saya tidak mau bicara lebih lanjut ke situ karena dalam kajian Walhi pertama dalam proses pemberian izin saja itu sudah salah. Nah, sehingga kalau bicara bagaimana aturan di pesisir itu aturan
penambangan di pulau-pulau kecil, saya kira mulai dari pemberian izin itu sudah tidak normal. Sudah ada aturan yang dilanggar. Undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil ini saya kira kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, soal perjuangan walhi, perjuangan warga melawan PT Gema Kreasi Perdana di Wawoni, sampai sekarang kita menang dan izinnya dicabut. Nah itu kan case-nya hampir sama, kasusnya hampir sama. Wawoni kemudian diterbitkan IUP dan itu tentunya tidak sesuai dengan peraturan sebagainya. Nah logika berpikir kita kalau kita lihat, yang pertama saya kira proses pemberian izin aja sudah salah, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya apakah standar lingkungannya akan dijalankan dengan baik? Apakah atau kewajiban lain misalnya CSR ataupun bagaimana kompensasi yang harus diberikan ke masyarakat, karena itu tanggung jawab perusahaan. Saya kira itu tentunya tidak akan dilakukan oleh perusahaan, dan itu sehingga itu yang menjadi faktor polemik yang terjadi di tingkat masyarakat, karena masyarakat berpikir begini, ada beberapa yang seharusnya kalau tambang itu masuk secara normal misalnya sesuai dengan regulasi kita, maka semua standar-standar ataupun kewajibannya itu harus diwujudkan. Misalnya kita bicara soal bagaimana tambang itu menjadikan standar lingkungan menjadi nomor satu. Bicara tambang itu pasti dampak pertama adalah kerusakan lingkungan. Itu pasti. Tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kewajiban tambang itu memastikan masyarakat yang ada di wilayah IUP-nya itu bisa hidup tentram dan hidup sejahtera. Karena sumber dayanya dikelola kan di daerah situ. Nah, karena logika tadi pada saat pemberian izin tidak normal, bolehlah kita katakan bahwa ada dugaan kong kali kong sehingga dipaksakan izin keluar kan. Ada yang punya keuntungan dari oknum-oknum pemerintah kita. Maka yang dipikirkan oleh perusahaan adalah bagaimana mengembalikan modalnya dulu. Jadi soal pertimbangan tadi itu menjadi pertimbangan paling belakang. Ya untung kalau ada yang ribut. Kalau tidak yang ribut ya udah disikat saja. Jadi mereka berpikir logika pengusaha itu kan bagaimana modal minimal untuk maksimal. Saya kira tidak ada satupun perusahaan yang menjalankan regulasi dengan baik ya. Nah itu yang kukatakan tadi bahwa ini carut marut betul. Selain karena pemberian izin yang begitu carut marut, pemerintah kita juga lemah dalam penegakannya, pengawasannya. Nah itu yang terjadi. Kita akan masuk ke pertanyaan yang sifatnya izin usaha pertama nanti di akhir acara kita. Sebelum itu, kami juga mendapat data dan membaca di media mata lokal bahwa Walhi Sultra ini menyebutkan ada dugaan keterlibatan Pak ASR dan elit politik Sultra lainnya dalam permasalahan tambang di Kabaina. Kita akan tampilkan datanya, teman-teman sekalian. Kita ambil dari mata lokal yang ini sudah diketahui oleh publik, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara juga, bahwa Bung Andi atau Walhi memberikan statement bahwa ada keterlibatan Bapak ASR di dalam aktivitas tambang di Kabaina. Bagaimana Bung Andi menjelaskan hal demikian? Ya, kalau kita lihat data ini kan kita by riset ya, tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Di riset jilid kedua itu kami fokus memang mengungkap siapa aktor-aktor pemain di Kabaina. Nah, saya kira ini juga bukan rahasia umum bahwa gubernur sekarang di Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka itu punya tambang di Kabaina, TMS ya, Tonia Mitra Sejahtera. Nah, walaupun secara struktural tidak atas nama beliau sendiri, tapi boleh dikata disamarkan, mulai dari anaknya dan istrinya memakai perusahaan lain, tapi perusahaan lain itu yang punya saham di PT TMS. Nah itu yang terjadi dan ini bukan rahasia umum. Saya kira pada saat debat publik calon gubernur ini juga mengungkapkan, bahkan beliau sendiri mengakui bahwa dia punya tambang di Kabaina. Nah poinnya adalah yang harus kita kritisi dan saya kira masyarakat Sultra ini harus tahu juga bagaimana sumber daya kita dieksploitasi begitu besar, tetapi yang menerima asas manfaatnya hanya beberapa orang saja, oknum. Katakanlah misalnya, karena secara
penelusuran kita dan temuan kita terlibat pemerintah kita kan. Walaupun dalam konteksnya dia sebelum jadi gubernur, karena karirnya begitu bagus juga, pernah jadi pangdam dan sebagainya, dan dia sudah menambal sebelum jadi gubernur. Tapi poinnya adalah saya mau bilang begini, bahwa begitu nampak ketidakadilan yang ada di wilayah Kabaina, bagaimana eksploitasi sumber daya alam di sana, terutama nikel itu begitu besar, tetapi yang menerima asas manfaatnya hanya sebagian orang, hanya keluarga tertentu dan oknum tertentu. Nah, manfaatnya diterima hanya ke kelompok sebagian orang, asas keburukannya atau saya bilang ampasnya itu diterima oleh masyarakat. Bayangkan saja, hampir 20 tahun ditambang Kabaina, tapi infrastrukturnya tidak ada yang baik. Jalannya itu kalau ke sana itu kalau orang melahirkan lewat jalan itu, umur 7 bulan bisa melahirkan mendadak. Itu rusaknya itu. Jadi ini yang saya bilang dan menjadi di setiap forum-forum maupun podcast saya sampaikan bahwa ini betul-betul tidak adil. Karena bagaimana Tuhan memberikan kita kekayaan sumber daya alam di Sultra, tetapi sekaligus hasil sumber daya alam itu menjadi kutukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena yang mereka terima hanya asas keburukannya, yang manfaatnya adalah oknum-oknum dan bisa dikata adalah pemerintah kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita kritisi, dan ini masyarakat Sultra juga harus tahu bahwa kadang pengusaha berpikir itu dia harus selalu menguntungkan dirinya dan menguntungkan kelompoknya kan. Ketika dia menjadi dari pengusaha menjadi pemerintah, maka tentu yang pertama yang harus diselamatkan bagaimana usaha-usahanya itu terselamatkan. Bagaimana usaha-usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kita juga khawatir bahwa ketika penambang menjadi pemimpin, ya pasti akan memikirkan bagaimana usahanya itu lancar. Nah, kita tidak pesimis atau menuduh, tapi fakta yang terjadi adalah karena aktivitas tambang PT TMS, lingkungan di Sultra, lingkungan di Kabaina itu rusak. Bagaimana wilayah tangkap nelayan yang selama ini sejak nenek moyangnya dijadikan sebagai sumber mata pencarian, itu dirusak karena aktivitas tambang itu. Pertanyaan kita, siapa yang bertanggung jawab? Itu yang pertama. Ini wilayah tangkap ya. Yang kedua, bagaimana lahan pertanian masyarakat itu ikut tercemar. Belum lagi sumber mata air mereka yang selama ini dijadikan sebagai sumber air minum untuk kehidupan sehari-harinya, itu rusak, tercemar karena aktivitas tambang. Siapa yang bertanggung jawab atas semua itu? Kan tentunya yang bertanggung jawab satu negara, karena negara yang memberikan izin. Regulasinya sudah benar, tapi negara memaksakan itu. Yang kedua yang bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri. Kalau dalam temuan kami terlibat ASR, anaknya, dan istrinya, maka mereka yang bertanggung jawab. Harus punya kewajiban bagaimana mengembalikan sumber daya tadi, wilayah tangkap tadi, pertanian mereka, ke pertanian masyarakat itu kembali secara utuh. Nah, yang ketiga, ini teman-teman juga harus tahu. Biasa pro kontra itu ada dalam lingkup ruang publik kita ya. Soal perdebatan bahwa tambang ini masuk ke lapangan kerja terbuka. Maka pengangguran berkurang kan. Terus pendapatan daerah meningkat, PRDRB dan sebagainya. Tapi dalam kajian kami itu tidak tepat. Yang ada adalah Sulawesi Tenggara bisa dicek datanya. Sampai sekarang, walaupun kita berkuar-kuar di luar bahwa Sultra merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel. Tapi sampai sekarang, daerah kita itu hanya masih mengandalkan pendapatan daerah tertinggi itu pertanian dan perikanan. Yang kedua, pendapatan dari tambang itu yang hanya sekedar pajak dan sebagainya itu rendah sekali. Dari sekian banyak IUP yang ada terbit di Sultra, ada sekitar 300 IUP. Itu rendah sekali. Nah, kalau kita mau lihat paling jauh lagi adalah wilayah-wilayah tradisional tadi yang saya sebut sebagai wilayah tangkap, nelayan, lautnya, pertaniannya, yang turun-temurun.
itu bersifat berkelanjutan. Sampai anak cucu pun, kalau itu terawat, itu tetap akan dikelola oleh uh, anaknya, cucunya, misalnya. Nah, ketika tambang masuk itu merusak dua aspek itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Maka yang terjadi, di mana ada tambang, maka di situ ada pengangguran baru. Gitu. Dan itu fakta. Karena coba bayangkan, 50 tahun orang yang ada di Kabaina, umur yang 50 tahun yang ada di Kabaina, dia masih bisa bertani, masih bisa jadi nelayan. Tapi ketika umur orang yang 50 tahun, dia tidak dipakai di tambang. Ada standarnya. Nah, pertanyaan kita, apakah itu menciptakan pengangguran baru? Menciptakan pengangguran baru. Karena pada akhirnya wilayah yang selama ini dikelola itu menjadi tercemar. Maka yang ada adalah tingkat pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Nah, itu fakta yang terjadi di Kabaina. Nah, dari data tersebut juga, Bung Andi menyebut ada keterlibatan kelompok-kelompok lain atau elit-elit politik di Sultra. Bisa tidak dijelaskan sedikit yang dimaksud dengan elit-elit politik di Sultra yang ikut terlibat itu siapa saja? Nah, kalau teman-teman baca di riset jilid 2 ya, yang Walhi lakukan itu yang mengungkap faktor personality yang terlibat dalam tambang-tambang di Kabaina itu ada banyak ya, termasuk pimpinan petinggi kepolisian, partai politik, bahkan gubernur sendiri itu terlibat melalui anak perusahaannya yang dijadikan sebagai direktur anaknya, istrinya, kemudian memegang saham TMS, itu ada banyak. Dan teman-teman saya kira itu data yang sudah kami publis ya. Soal riset itu bisa dicek. Saya lupa nama-namanya, takutnya kita salah sebut, tapi ada banyak aktor-aktor yang bermain. Yang pastinya saya ingin sampaikan bahwa tidak ada orang kecil yang terlibat di tambang. Yang ada adalah orang-orang besar yang punya kekuasaan. Di mana kita mau punya modal kemudian menambang? Kalaupun ada masyarakat kecil yang terlibat, palingan hanya sebagai pekerja. Yang gajinya hanya standar UMR. Ya, standar UMR, dan itu pun beban pekerjaan itu tidak seimbang dengan pendapatannya. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada banyak. Jadi kalau bicara soal tambang, saya kira aktor-aktornya pasti kalau tidak berkuasa, pasti orang yang punya duit dan yang punya kewenangan. Nah, itu yang. Nah, teman-teman sekalian, mengapa hal demikian penting kami tanyakan? Karena jabatan gubernur dan jabatan-jabatan lainnya adalah jabatan publik yang harus kita mintai pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansinya dalam mengelola uang rakyat. Nah, berdasarkan data yang kami dapat juga, telah terbit surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 465 tahun 2011 yang salah satu poinnya itu mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi. Nah, apakah dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabat, dalam hal ini Gubernur Sultra dan juga elit-elit politik Sultra lainnya, hanya terjadi di era kepemimpinan gubernur dan elit-elit politik Sultra yang menjabat sekarang? Apakah gubernur-gubernur sebelumnya atau elit-elit politik Sultra sebelumnya juga ikut terlibat dalam aktivitas pertambangan di Pulau Kabaina? Karena rasa-rasanya tidak fair juga kalau kita hanya menyebutkan gubernur yang sekarang dan elit-elit politik Sultra yang sekarang, yang kita titipkan sebuah mens rea atau niat jahat terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Kabaina. Apalagi SK Menteri itu terbit di tahun 2011, dan di tahun 2011 kita tahu gubernur yang sekarang belum menjabat. Ada gubernur-gubernur sebelumnya, dan itu juga kewenangan izin usaha pertambangan masih berada di daerah, baru menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bagaimana Bung Andi menjelaskan hal demikian? Pertama, yang menurutku tidak tepat juga kalau kita bilang bahwa ini baru niat, karena yang fakta terjadi ini sudah terjadi, sudah terjadi di lapangan, bagaimana proses penambangan dan bagaimana aktor-aktor yang terlibat. Nah, memang kalau bicara soal bagaimana ekspansi nikel di Pulau Kabaina, itu tentu banyak begitu panjang sejarahnya ya. Izin dulu dikeluarkan masih kabupaten kota sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu masih di kewenangan daerah dan gubernur waktu itu. Memang izin keluar itu pada saat Nur Alam masih menjabat, dan hal itu pun juga yang menjadikan Nur Alam itu masuk
penjara kan kalau tidak salah. Saya lupa berapa vonisnya, tapi kalau tidak salah karena ada dugaan Nurul Alam memanipulasi. Kalau saya lupa tipologi kasusnya, tapi sepengetahuan saya adalah ada dugaan manipulasi wilayah hutan menjadi wilayah produksi agar IUP tambang itu lancar beraktivitas. Nah, tapi kalau bicara soal bagaimana sejarahnya, saya kira panjang. Memang bukan hanya pemerintah sekarang. Memang sebelum Andi Sumangeruka jadi gubernur, tambang udah beraktivitas di Kabaena. Tapi apakah misalnya kita tidak punya andil untuk mengkritik, untuk menyampaikan yang sebenarnya? Saya kira tidak juga, karena ini agak panjang kaitannya ya. Dan kita juga memang tidak bicara soal membebankan semua, tapi kalau secara administrasi negara, kewenangan, saya kira kita tidak mau tahu ketika kau sudah menjabat, maka kau punya tanggung jawab secara pemimpin daerah untuk memperbaiki daerah yang kita anggap itu rusak dan sebagainya kan. Nah, itu poinnya bagi saya. Nah, kalau bicara soal sejarah tambang di Kabaena, saya kira sejak Nur Alam itu IUP sudah banyak. Bahkan kalau kita lihat awal Nur Alam dan ASR berkonflik itu karena tambang juga kan. Ada perebutan saham. Sampai sekarang kalau kita ikuti kasusnya, TMS itu berhenti karena gugatan Nur Alam menang kalau tidak salah soal kepemilikan saham. Jadi memang betul kita tidak hanya menitik beratkan ke pemerintah sekarang. Kita harus bicara bagaimana sejarah masuk tambang di Kabaena kan. Tapi menurut saya adalah ketika kau menjabat, maka kau yang punya kewenangan, kewajiban untuk memperbaiki dan punya tanggung jawab untuk memperbaiki semua kerusakan yang terjadi di Kabaena. Jadi kita tidak bicara soal pemerintah terdahulu. Kalau bicara bagaimana keterlibatannya, saya kira jelas keterlibatannya. Tapi ketika sudah berganti kepemimpinan, maka kau punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu. Gitu. Oke, kami ingat apa yang dikatakan oleh founding parents kita, Insinyur Soekarno, bahwa negara ini tidak boleh dibangun hanya untuk oknum-oknum pejabat saja atau sekelompok orang saja, tapi negara ini harus dikelola untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sekalian dan juga Bung Andi, pasal 322 Undang-Undang MD3 kita itu menyebutkan salah satu hak daripada anggota DPRD provinsi adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat meminta keterangan kepada gubernur terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Mengapa keterangan kepada gubernur? Karena gubernur adalah representatif dan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, berkaitan dengan hal demikian, Pasal 322 Undang-Undang MD3 kita sudah menyebutkan salah satu hak daripada anggota DPRD provinsi yaitu hak untuk menyatakan pendapat. Sejauh ini, setelah polemik tambang di Pulau Kebena, apakah anggota DPRD provinsi kita sudah bersuara terhadap hal itu? Sama saja. Kalau dulu kita kasih poin 11-12, sekarang 12-12. Jadi legislatif 12, eksekutif 12. Nah, itu yang terjadi. Jadi mana ada DPR sekarang yang berani bicara soal fakta yang terjadi di daerah kita? Kan tidak ada. Yang ada adalah kalaupun bersuara ada kepentingan. Orientasinya itu berkepentingan. Nggak ada semua, mau mulai dari partai politik, anggota DPR, itu sama saja. Bicara baik politik. Bahkan kalau coba kita tracking, hampir 65%, hampir 80% DPR sekarang, orang-orang yang menjadi legislatif sekarang adalah kalau bukan mantan penambang, dia masih menambang. Kalau bukan selain dari penambang, pengusaha lain. Itu yang terjadi. Jadi memang negara kita ini sudah dikuasai oleh oligarki, oleh orang-orang yang memang watak bisnis. Watak hanya bicara sebagai karakter yang memastikan bagaimana keuntungannya itu selalu berpihak kepadanya. Kalau lihat ini bukan hanya di daerah kita, tapi kalau kita lihat secara nasional, saya kira pada saat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Walhi dan teman-teman CSO lain bagaimana kita
merespon itu. Dulu kita masih di BEM, saya kira Pak Agus juga terlibat. Bagaimana saya waktu itu karena sudah bergabung di organisasi masyarakat sipil, saya ajak teman-teman BEM bagaimana kita buat kajian terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena bacaan kita adalah undang-undang ini tentunya akan membuka keran bagaimana pengusaha-pengusaha ini begitu lancar melakukan aksinya. Nah, itu sekarang yang terjadi. Misalnya contoh, di dalam pasal 110A dan 110B kalau tidak salah di Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan ruang soal denda administrasi bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan. Nah, sama yang di Kabaina. Kalau dilihat di Kabaina, temuan Walhi dan dikonfirmasi oleh BPK RI, ada 9 titik. TMS itu menambang di luar kawasan hutan, di luar IPPKH-nya. Ada sekitar 149 hektar kalau tidak salah. Nanti coba dicek kembali dalam riset kami, temuan kami. Dia menambang di luar IPPKH. Nah, kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka konsekuensi hukumnya adalah tindak pidana kehutanan. Karena dia sudah melakukan perambahan hutan, ya kan? Tapi kalau sekarang karena ada undang-undang itu, ya paling dikenakan sanksi administratif, penggantian pemutihan dan sebagainya, itu yang terjadi sekarang. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena itu tadi saya bilang bahwa sekarang pemerintah kita dikuasai oleh oligarki. Yang duduk di legislatif adalah pengusaha, yang duduk di eksekutif adalah pengusaha. Maka kalau oligarki, maka cara berpikirnya bagaimana bicara soal keuntungan semata. Tidak bicara bagaimana mensejahterakan rakyat, masyarakat yang sekarang menderita, bagaimana kebijakan mereka tidak pro dengan rakyat, yang ada adalah pro dengan pengusaha dan sebagainya, itu banyak terjadi. Jadi poinnya adalah ya saat ini tidak ada yang berani legislatif, tidak ada yang berani bicara soal situasi sekarang. Padahal kalau kita lihat secara ketatanegaraan kan mereka adalah perwakilan kita kan. Mereka perwakilan kita dijadikan sebagai selain soal pembahasan anggaran, pengawasan anggaran, penggunaan anggaran. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjalankan mandat rakyat. Bagaimana aspirasi rakyat yang dari bawah itu disuarakan oleh DPR, dibantu dibicarakan di forum-forum legislatif maupun forum-forum eksekutif. Nah, itu tidak terjadi. Coba lihat misalnya Kabaina. Kabaina sudah mau tenggelam, ada yang berani bicara. Coba lihat di Wawoni. Wawoni itu sampai sekarang berhasil dihentikan tambangnya itu karena bukan perjuangan DPR. Yang ada adalah kalau masyarakat bicara soal fakta yang terjadi, yang mereka coba mendiamkan dengan cara-cara kotor, misalnya. Bisa jadi punya masa tandingan, punya media tandingan, sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi dulu kita masih percaya bahwa antara eksekutif dan legislatif itu 11-12. Sekarang meningkat. Jadi sejajar mereka 12-12. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini menjadi dilema juga karena ada sebagian oknum anggota DPRD provinsi yang menyatakan bahwa ini bukan kewenangan daerah, karena izin usaha pertambangan itu adalah kewenangan mutlak daripada pemerintah pusat. Padahal celah hukum di Undang-Undang MD3 itu sudah jelas, pasal 322, ada perwakilan pemerintah pusat yang disebut sebagai gubernur, dan salah satu hak daripada anggota DPRD provinsi itu adalah menyatakan pendapat dengan meminta keterangan dari gubernur terhadap kejadian yang luar biasa. Jadi itu alasan saja. Sama juga misalnya kalau kita ke dinas-dinas, dia akan bicara bagaimana kalau misalnya kita bicara, oh ini kasus ini terjadi kerusakan lingkungan dan sebagainya, bagaimana ke pengawasan kalian? Oh mohon maaf Pak, sekarang pengawasan itu ada di pemerintah pusat. Semua satu pintu. Saya bilang, itu salah perspektifnya. Jadi coba dibaca dalam bisa misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, saya lupa pasal berapa, kemudian di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada banyak. Jadi izin-izin yang dikeluarkan masih di resim daerah waktu itu, maka semua pengawasan itu masih daerah. Misalnya IUP-nya dikeluarkan oleh daerah, AMDAL-nya dikeluarkan oleh daerah, maka pengawasannya daerah. Nah, daerah bagaimana sifatnya daerah adalah koordinasi dengan pusat.
Jadi kalau terjadi kasus, misalnya, contohkanlah misalnya ada terjadi kasus penambangan di Kabaena, maka pemerintah daerah dan legislatif itu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait itu. Legislatif kan bisa bentuk pansus. Kalau misalnya hasil pansusnya, hasil temuannya ada, nah itu yang dikoordinasikan di pusat, bukan langsung pusat turun, kan begitu. Jadi akal-akalan saja, atau mungkin karena ya saya pikirnya begini, mereka paham sebenarnya terkait itu, tapi ya karena tidak ada keberanian untuk menyuarakan itu, karena 12-12 sifatnya sama, ya kan? Tidak ada inisiatif bagaimana untuk melakukan pengawasan dengan baik, bagaimana memastikan asas keadilan dan berkelanjutan di tingkat masyarakat itu berlanjut. Keadilan ada, itu tuh yang penting mereka piring mereka tidak rusak, piring mereka tidak diganggu, ya udah jalan saja. Jadi kalau bicara soal kewenangan, saya kira ada banyak lah regulasi. Di Indonesia ini kan bukan hanya ribuan regulasi kita ya, ada banyak regulasi dan pembagian kewenangannya itu sudah jelas. Saya kira dulu waktu kuliah itu ada dosen kita yang sering bilang, ada pilihan begini, kita mau pilih yang mana? Regulasinya yang baik, pemimpinnya yang buruk, atau pemimpin yang buruk, Pemimpin yang pemimpin yang baik, baik dan regulasi yang buruk. ya regulasi yang buruk, kan begitu kan? Logika itu kan yang biasa dipakai oleh, saya ingat dulu semester berapa gitu, itu semester 3 kalau tidak salah. Semester 3-4. Semester 3-4 ya, soal soal logika itu. Ya memang betul. Sebaik apapun regulasi itu, kalau pemimpinnya buruk, pemimpinnya tidak baik, maka regulasi itu tidak akan jalankan dengan baik. Jadi percuma. Jadi itu saya kira alasan mendasar saja itu. Soal saya begitu. Memang DPR itu 12-12 dengan pemerintah sekarang. Tidak ada yang berani. Ya kan? Oke, baik teman-teman sekalian. Sesuai janji kami tadi, kita akan membahas persoalan izin usaha pertambangan yang ada di pemerintah pusat. Nah, izin usaha pertambangan yang saat ini kewenangannya berada di pemerintah pusat. Nah, pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 9 Tahun 2015 tentang Pemda, izin usaha pertambangan itu tidak masuk dalam kewenangan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya memiliki 6 kewenangan absolut: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Pertambangan tidak masuk dalam kewenangan absolut pemerintah. Jadi masih ada celah untuk bisa dikembalikan di daerah kalau ada politik ada. Kalau ada kemauan, kalau ada kemauan pemerintah. iya, Tapi Mandi, yang kami mau tanyakan begini, jika konteksnya dikaitkan dengan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Pulau Kabaena, menurut Bung Andi Rahman, apakah sebaiknya izin usaha pertambangan itu tetap berada di pemerintah pusat atau dia dikembalikan ke pemerintah daerah dengan asas-asas otonomi daerah yang berlaku? Pertama begini, yang menjadi kritikan kita dan menjadi persoalan di daerah itu bukan soal siapa dan bagaimana proses penerbitan IUP. Saya kira kalau model pemerintah kita masih seperti ini, mau di daerah, mau di pusat, itu sama saja, ya kan? Yang kita mau lakukan adalah memastikan bahwa ada ruang-ruang hidup rakyat, ruang-ruang hidup masyarakat itu tidak boleh diganggu karena hanya kepentingan kelompok tertentu, kan begitu. Misalnya begini, kalau mau dilihat soal historis penerbitan IUP dan izin-izin yang ada di Sulawesi Tenggara, itu lebih banyak terbit di zaman kewenangan itu masih di daerah. Nah, tapi yang menjadi ini analisa sementara kita, yang menjadi keuntungannya adalah ketika masih daerah yang punya kewenangan untuk menerbitkan IUP, dia bisa melihat, bisa melihat, mengetahui kondisi wilayahnya tertentu, kan misalnya ternyata di satu daerah ini ada wilayah-wilayah esensial, wilayah-wilayah lindung, wilayah tangkap misalnya, yang betul-betul tidak boleh dijadikan sebagai wilayah pertambangan, kan begitu. Nah, kalau di pusat kan dia hanya melihat lewat satelit karena ada pengajuan penerbitan IUP, kemudian langsung diberikan, kan begitu modelnya. Nah, yang kedua yang harus kita pikirkan adalah soal bagaimana eksploitasi sumber daya alam ini hasilnya kembali ke daerah. Itu yang penting sebenarnya. Jadi
Saya pernah baca di media online soal bagaimana pendapatan dari sumber daya alam kita ini, terutama nikel itu sangat besar. Tapi semua lari di pusat. Daerah hanya dapat berapa. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi eh, daerah kita yang dirusak, ya, eksploitasi begitu besar, tapi pembangunannya di luar Sulawesi Tenggara. Yang ada adalah di bisa nasional dan sebagainya. Jadi ini yang kita anggap selama ini tidak adil bagi daerah kita, ya kan? Belum lagi kita bicara bagaimana daya rusak yang disebabkan oleh aktivitas tambang ini di Sulawesi Tenggara. Karena kalau kita mau berpikir adalah, misalnya begitu banyak hasil tambang itu, triliunan itu hasil tambang di Sulawesi Tenggara, lari ke pusat. Pusat kemudian memberikan kita hanya sekian persen di daerah. Padahal daya rusak kita yang punya hasil itu kemudian dikasihnya sekian persen, kan tidak seimbang, tidak adil namanya. Eh, Belum lagi kita bicara soal daya rusaknya kalau terjadi banjir, terjadi bencana dan sebagainya. Kan yang menderita itu adalah warga Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara. Bayangkan saja misalnya di Morosi ya, karena bicara tambang ini, Gus bukan hanya bicara soal proses tambangnya, tapi kita bicara hulu hilir, mulai dari proses tambangnya sama smelternya. Coba sejak pertama saya jadi Direktur Walhi di tahun 2000, akhir 2021, saya menyuarakan bagaimana masyarakat di Morosi, karena smelter PDNI sama OSS yang sekarang juga kami gugat, terkait dengan penyakit ISPA yang mereka rasakan. Ada sekitar 5.000 orang yang terkena penyakit ISPA. Belum lagi soal kondisi ekonomi yang semakin memburuk karena wilayah tambak ikan, wilayah pertanian mereka tercemar karena batu bara. Itu tidak ada yang respon. Kami bawa ke DLH, DLH katakan, oh itu bukan kewenangan kami, itu semua pusat. Padahal ada kewenangannya sebagai pengawasan dan koordinasi ke pusat. Nah, itu yang terjadi. Nah, apakah orang-orang nasional yang mendapatkan penderitaan itu? Kan bukan. Yang menderita adalah warga kita. Jadi kalau soal poinnya, bagaimana misalnya kita kaitkan dengan persoalan lingkungannya, apakah kalau daerah yang menerbitkan tidak terjadi kerusakan? Tidak juga, bukan soal itu. Tapi yang kita inginkan adalah siapapun yang punya kewenangan dalam penerbitan izin, asas keadilan itu tetap ada di daerah itu. Tetap masyarakat yang menerima soal keadilan soal hasil sumber daya alam kita. Jangan kita yang dieksploitasi, jangan karena kita yang mendapatkan keburukannya, asas keburukannya, misalnya ampasnya dan sebagainya, debunya, orang lain yang menikmati. Orang-orang pusat itu angkat kaki di pusat loh. Oh, enak sekali mengatur itu. Bagaimana tambang di Kabaina, bagaimana tambang Wawoni, bagaimana tambang di Konawe Utara, di Konawe Selatan. Mereka yang tak mendapatkan hasil yang begitu besar. Nah, di Sultra apa? Di Sultra dapat banjirnya. Kalau dulu banjir air, sekarang banjir lumpur. Nah, ya kan? Kalau dulu penyakit ISPA itu karena nyerok dan sebagainya, sekarang penyakit ISPA karena batu bara. Kalau dulu kita makan ikan, sekarang sudah takut makan ikan karena sudah terkontaminasi kadium, timbal, logam berat itu. Bahkan temuan kita di Kabaina, kalau teman-teman bisa baca hasil riset kami yang sudah kami publikasi dengan teman-teman Satya Bumi, di air kencing warga itu, di urin warga itu ada kandungan nikel. Coba saya bayangkan. Bukan hanya di makhluk hidupnya, tapi di manusianya juga ada kandungan nikel. Jadi pemerintah ini sengaja, kalau saya bilang pemerintah ini sengaja untuk membunuh kita secara berlahan di wilayah tambang itu. Jadi Kabaina itu saya pikir itu bukan hanya pelanggaran biasa, tapi pelanggaran HAM yang begitu berat. Karena bagaimana masyarakat dimiskinkan secara struktural, bagaimana masyarakat dibunuh secara perlahan karena aktivitas tambang dan sebagainya. Karena tidak ada yang mempertanggung jawab. Enak saja kan begitu posisinya. Jadi saya tidak dalam konteks bahwa ketika kewenangan ini kembali ke daerah, ke otonomi daerah misalnya kan gitu, daerah kembali punya kewenangan soal pemberian izin. Tapi kalau perspektif
pemerintah kita tidak diubah, bahwa semua sumber daya alam kita harus dikelola dengan baik dan diperuntukkan untuk rakyat, kan jelas itu di mandat Undang-Undang Dasar kita. Maka sampai kapanpun rakyat kita, daerah kita kan begini saja. Mau bangun jalan saja misalnya kita harus minta di nasional. Padahal kita penghasil aspal loh. Beberapa minggu lalu ada kejadian di mana Lambuya, jalan ke Konawe Timur, masyarakat itu memalang jalan. Karena sampai 20 tahun mereka tinggal di sana tidak pernah merasakan aspal. Padahal Sultra ini penghasil aspal loh. Coba ketimpangan itu kan besar. Penghasil aspal, penghasil nikel, penghasil pertanian, perikanan. Itu yang terjadi, tapi hasilnya semua di pusat. Karena pembangunan pusat. Daerah tidak ada. Nah itu yang jadi poinnya. Jadi kalau soal kewenangan, siapapun menjadi kewenangan, kalau perspektifnya tidak diubah, ya percuma juga. Itu. Oke, teman-teman podcast Tembus Pandang sekalian, kita sudah berada di akhir dialog. Terakhir, Bung Andi, harapan dan pesan untuk pemerintah dan juga masyarakat Sulawesi Tenggara. Silakan. Ya, saya mau pesan apa bagi pemerintah? Saya kira pemerintah kita sekarang udah tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Itu yang terjadi. Jadi kita cukup berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Dia memberikan anugerah bagi pemerintah kita agar sadar situasi yang terjadi saat ini. Nah, bagi masyarakat saya kira ini juga yang harus menjadi refleksi bagi masyarakat kita di Sulawesi Tenggara. Karena sejak dulu kita sering memperingatkan bahwa kita harus hati-hati memilih pemimpin. Saya kira ada banyak kader-kader di Sulawesi Tenggara itu yang punya niat baik, niat tulus untuk membangun Sulawesi Tenggara. Tapi ketika diperhadapkan dalam posisi kontestasi politik, mereka tidak melihat soal gagasan. Yang mereka lihat adalah bagaimana amplopnya ada. Itu. Yang kedua, saya kira sebagai masyarakat sipil ya, di Walhi, yang selama ini fokus mengorganisir, mendampingi masyarakat. Ya, masyarakat kalau ada problem, ada masalah di daerahnya, saya kira itu jangan dibiarkan. Terus menyuarakan ketidakbenaran. Kita tidak butuh soal bagaimana kuantitas dalam proses memperjuangkan haknya. Tapi kita butuh bagaimana kualitas orang, masyarakat itu berani menyuarakan apa yang menjadi hak-hak mereka. Saya tahu betul bagaimana kalau teman-teman lihat bagaimana Torobulu ketika memperjuangkan air bersihnya, kemudian diancam di penjara. Itu padahal itu hak asasinya kan. Wawoni, Kabaina, itu ada banyak kasus. Jadi jangan berhenti bersuara. Dan saya kira selain masyarakat ini pesan juga yang paling penting. Karena daerah kita era digital ya. Dan kita punya bukan slogan tapi apa ya, caption yang muncul no viral no justice dan sebagainya, saya kira itu sangat penting juga. Jadi saya satu, sebelum kita akhir ya proses kita ini, mengucapkan terima kasih juga ke teman-teman Tembus Pandang yang sudah mengundang, dan harapan saya ke depan, saya kira teman-teman juga harus berani menyuarakan bagaimana situasi sekarang di Sulawesi Tenggara, terutama bagaimana masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang menderita di wilayah-wilayah pelosok, yang saat ini kita tidak tahu. Nah, teman-teman lah yang punya ruang, yang punya akses di media digital ini, media sosial, yang bisa membantu menyuarakan soal ketidakadilan yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Karena ini sangat penting. Ini bukan soal lingkungan semata, tapi ini soal kemanusiaan yang begitu kritis yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Saya kira itu. Cak. Oke, terima kasih Bung Andi sudah bersedia membersamai dialog kami. Teman-teman sekalian, itulah dialog kami bersama Direktur Walhi Sulawesi Tenggara, Bung Andi Rahman, Sarjana Hukum. Semoga dialog ini bisa bermanfaat dan juga memiliki nilai edukasi terhadap masyarakat, khususnya yang sedang berjuang bersama di Pulau Kabaina. Terakhir, kami ingin menyampaikan
apa yang pernah disampaikan oleh Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, bahwa media itu adalah racun di dalam sebuah negara, tapi jikalau disuruh memilih, pemerintah tanpa pers atau pers tanpa pemerintah tidak cukup 1 menit, dia akan menjawab pers tanpa pemerintah. Bermakna bahwa pentingnya media di dalam sebuah negara untuk membayang-bayangi kekuasaan. Dan juga penulis asal Belgia, yaitu Robert, menulis buku yang berjudul Against Election, bahwa media massa lebih banyak melakukan perbaikan dan perubahan daripada rapat-rapat para penguasa. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jika teman-teman punya masukan dan saran, silakan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.